Halo teman-teman, kembali lagi di video yang ketiga ini. Jadi di video yang ketiga kita akan belajar bagaimana cara kita melakukan rektifikasi dan juga digitasi pada peta. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa sih proses rektifikasi itu. Jadi proses rektifikasi itu teman-teman suatu proses spasial di mana kita memberi sistem koordinat pada peta yang belum memiliki sistem koordinat. Biasanya proses rektifikasi itu kita bisa lakukan di atas peta yang bentuknya JPEG ataupun PDF atau apapun itu, yang kemudian kita proses dalam rektifikasi ini supaya peta tersebut memiliki sistem koordinat yang sebenarnya, sehingga kita bisa melanjutkan pada proses analisis spasial lainnya. Jadi dari gambar, dari awalnya yang gambar, kemudian kita rektifikasi dan selanjutnya peta tersebut kita bisa analisis lanjut karena sudah ada sistem koordinatnya. Sederhananya seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang langsung saja kita ke pengerjaannya. Nah, ini buka dulu ArcGIS teman-teman. Kemudian kalau sudah dibuka ArcGIS-nya, klik pada layers. Kita klik kanan pada layers, pilih properties. Kemudian kita pilih WGS 1986 UTM Zone 48S. Nah, ini disesuaikan sama peta yang akan teman-teman rektifikasi. Sistem koordinatnya itu berada di UTM zone berapa dan juga dia masuk pada WGS berapa. Lalu kita oke. Nah, selanjutnya kita masukkan peta yang akan kita rektifikasi. Klik file, kemudian add data. Nah, kita pilih bahan yang akan kita gunakan dalam proses rektifikasi ini. Oke, sekarang saya sudah ada bahannya. Kita masukkan peta administrasi Tangerang yang bentuknya JPEG. Kita add. Ini klik OK saja. Jadi peta ini belum ada spatial reference-nya. Jadi kita klik OK. Nah, seperti ini ya teman-teman tampilan peta yang belum memiliki sistem koordinat karena bentuknya JPEG. Jadi kita akan buat peta ini dalam proses rektifikasi sehingga dapat memuat sistem koordinat yang selanjutnya bisa kita olah petanya untuk proses digitasi. Oke. Nah, untuk teman-teman ketahui, proses rektifikasi ini dimulai dari add control point. Nah, add control point ini kita akan memasukkan nilai X dan Y pada setiap control point yang kita pilih. Jadi control point itu teman-teman bisa pilih berapa saja jumlahnya, itu tergantung kebutuhan teman-teman. Di sini saya akan memilih 4 control point saja sebagai bahan latihan. Jadi kalau semakin banyak control point-nya, semakin bagus hasil rektifikasinya. Nah, di sini saya akan buat 4 control point yang masing-masing control point tersebut ada di pojok kiri atas, kemudian pojok kanan atas, pojok kanan bawah, dan juga pojok kiri bawah. Oke, bagian sini saya akan pilih. Bagaimana cara untuk add control point? Nah, mari kita ikuti ya. Kita bisa gunakan toolbar zoom in, kemudian kita zoom in di sini. Kita zoom in lagi, ya. Lagi. Yes. Nah, kalau sudah, kita bisa minta bantuan create viewer window. Nah, ini kita klik. Kemudian kita klik di pojok sini. Oke, nah ini kelihatan ya teman-teman. Jadi kita zoom in lagi. Zoom in sampai mendapatkan angle yang pas untuk kita add control point-nya. Ini lagi, oke.
Nah, untuk add control point kita pakai menu georeferencing. Nah, georeferencing ini kita klik di add control points yang ini fiturnya. Usahakan berada di tengah ya teman-teman. Oke, kalau sudah seperti ini langsung klik kanan. Lalu kita masukkan input X dan Y. Nah, input X dan Y ini kita masukkan nilai X dan juga Y dari peta yang sedang kita proses rektifikasi. Jangan sampai salah ya teman-teman, kalau salah petanya akan berubah atau tidak terbaca dengan baik. Oke, X-nya kita isi 65. Kita klik OK. Nah, kalau sudah, kita klik ini full extend untuk memunculkan peta. Ya, jadi sudah ada control point pertama kita. Sekarang kita lanjut ke control point kedua. Oke, jadi sudah ada 4 control point yang sudah kita tambahkan ke dalam peta. Proses selanjutnya adalah kita klik view link table, kemudian di sini kita akan cek apakah nilai residualnya itu kurang dari 1. Kalau misalnya nilai residualnya kurang dari 1 itu bagus ya nilainya, dan bisa kita proses ke tahapan selanjutnya. Nah, ini kita cek. Oke, nilai residualnya seperti ini. Tidak terlalu bagus, tapi boleh untuk kita proses selanjutnya. Jadi usahakan nilai residualnya itu tidak lebih dari 1 ya teman-teman. Semakin dia kecil atau mendekati 0, itu semakin bagus.
Oke, sekarang kita lanjut untuk mendigitasi peta yang sudah kita rektifikasi sebelumnya. Sekarang kita masukkan dulu peta administrasi Tangerangnya yang sudah kita rektifikasi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, apa saja yang mau kita digitasi dalam proses pembelajaran kali ini? Kita bakal mendigitasi jalan, kemudian kedalaman laut, kita juga akan mendigitasi batas-batas kecamatan, dan juga kita akan mendigitasi titik-titik dari kecamatan yang ada di dalam Kabupaten Tangerang ini. Mungkin kalau tampilan petanya seperti ini tidak begitu kelihatan ya teman-teman. Saya coba zoom dulu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada beberapa tipe kedalaman yang ada di dalam peta ini. Ini akan kita digitasi kembali sebagai bahan pembelajaran kita di video kali ini ya. Kemudian kita juga akan mendigitasi batas-batas kecamatan yang bentuknya poligon ini di dalam peta Kabupaten Tangerang ini. Kemudian kita juga akan mendigitasi jalannya teman-teman. Oke, langsung saja pada prosesnya ya. Kita bisa langsung ke katalog, kemudian kita bikin file baru, pilih new, kemudian kita pilih save file. Nah, di sini kita beri nama, teman-teman bisa beri nama apapun sesuai keinginan teman-teman. Kalau jalan itu kita pakai polyline ya teman-teman. Kemudian kita pilih sistem koordinatnya, lalu klik OK. Nah, kita lanjut lagi untuk bikin save file lainnya. Nah, kalau kita sudah selesai membuat save file untuk setiap atribut yang ingin kita digitasi, selanjutnya kita klik kiri pada layers, titik kecamatan, kemudian kita pilih edit features, start editing. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pakai bantuan toolbar untuk mencari titik kecamatan di dalam peta administrasi Tangerang ini. Kita perlu mengaktifkan dulu create feature-nya. Seperti ini, kita pilih titik kecamatan dan kita pilih poin. Nah, ini sudah aktif ya teman-teman. Teman-teman bisa pakai toolbar zoom in ini supaya benar-benar bisa akurat untuk menandakan poin pada setiap kecamatan. Oke, kita tandai yang pertama. Kita lanjut tandai lagi. Sampai selesai ya teman-teman. Biasanya kalau kita sudah tandai titiknya, ketika kita ingin tandai lagi, dia akan muncul keterangan bahwa titik tersebut sudah kita digitasi ya. Jadi aman kalau misalnya teman-teman takut pendobelan dalam mendigitasi titik kecamatan. Kita lanjut.
Kalau dirasa semua titik sudah kita digitasi, selanjutnya klik editor, kemudian kita klik stop editing. Nah, di sini kita langsung klik yes ya teman-teman untuk menyimpan hasil digitasi titik kecamatan. Kita lanjut, ini mungkin kita akan lihat dulu ya hasil dari titik kecamatannya. Kita unclick. Nah, ini hasil akhirnya ya teman-teman. Digitasi titik kecamatan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Oke, sekarang kita lanjut untuk mendigitasi jalan. Nah, untuk lekukan-lekukan jalan seperti ini, kita usahakan untuk mendigitasinya pelan-pelan mengikuti lekukannya, sehingga hasil digitasi kita pun sesuai dengan peta aslinya ya teman-teman. Kalau sudah, kita klik 2 kali. Nah, setelah itu, kita editor dan kita stop editing. Yes. Untuk jalan, kita bisa bikin berkali-kali pada save file yang sama. Ini sudah jalan pertama. Sekarang kita akan bikin lagi jalan kedua. Jadi di peta ini ada jalan arteri, kemudian ada jalan primer, dan juga ada jalan tol. Jadi kita akan bikin digitasi petanya itu dalam satu save file yang sama, tapi ada beberapa jenis jalan yang sudah kita digitasi. Oke teman-teman, untuk mempercepat saya akan mendigitasi semua jalannya dulu, lalu kita akan lanjut ke digitasi poligon untuk setiap kecamatan. Oke teman-teman, jadi sudah ada titik dan jalan yang berhasil kita digitasi. Kalau kita unchecklist pada peta administrasinya, ini kita sudah lihat ya teman-teman. Ini adalah hasil digitasi dari kecamatan yang jenisnya itu titik dan juga jalan yang jenisnya itu line. Oke, kita lanjut ke proses digitasi poligon batas-batas kecamatan yang ada dalam Kabupaten Tangerang. Teman-teman bisa zoom petanya sampai teman-teman merasa cukup untuk proses digitasi. Oke, kita mulai saja dari sini.
Sama seperti kita mendigitasi atribut lainnya, kalau sudah sampai di titik akhir, kita klik 2 kali pada mouse-nya. Nah, seperti ini ya teman-teman, hasil dari kita mendigitasi salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang. Kalau sudah, kita klik editor, stop editing, dan klik yes. Sebenarnya kita bisa mendigitasi semua kecamatan dulu, baru setelah itu kita stop editing. Tapi karena kecamatannya cukup banyak di Kabupaten Tangerang ini, jadi saya akan memberikan salah satu contohnya dulu ya teman-teman. Bagaimana hasil dari kita mendigitasi kecamatan yang bentuknya poligon. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau kita tambahkan nama jalan dan juga kecamatan, hasil sementara digitasi peta kita seperti ini ya teman-teman. Karena ini kecamatannya cukup banyak, jadi saya akan switch videonya ke hasil akhir kalau sudah semua mendigitasi kecamatan di Tangerang ini ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman, hasil dari kita mendigitasi setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang. Kalau kita unclist di peta administrasi ini, kita akan melihat bahwa digitasi kita sudah memiliki titik kecamatan, kemudian jalan, dan juga kecamatan yang shape filenya itu bentuk poligon. Selanjutnya kita akan mendigitasi kedalaman. Nah, teman-teman bisa mendigitasi kedalaman ini seperti prosesnya itu sama seperti kita mendigitasi kecamatan yang bentuknya poligon. Jadi saya akan switch video ini lagi sampai ke proses akhir atau hasil akhir dari digitasi peta Kabupaten Tangerang ini. Nah, ini teman-teman hasil digitasi kedalaman laut yang sudah saya lakukan. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kalau kita unclist peta administrasinya, seperti ini bentukannya. Nah, seperti ini ya teman-teman, hasil akhir dari digitasi peta yang sudah kita lakukan. Jadi ini kalau misalnya kita unclist peta administrasi Tangerang, maka inilah hasil dari digitasi peta yang sudah kita lakukan, baik itu dari kecamatan yang bentuknya titik, kemudian jalan, kecamatan juga yang bentuknya poligon, dan juga kedalaman. Nah, teman-teman juga bisa ubah warna, bisa ganti warna. Di sini saya akan berikan contoh pada poligon kecamatan ini. Kita klik kanan, kemudian ke Properties. Lalu kita ke Categorize. Di sini kita pilih nama kecamatan. Lalu ini kita klik Add All Values. Nah, muncul seperti ini dan kita klik OK. Seperti ini teman-teman, kalau kita mau mengubah warna dari hasil digitasi yang sudah kita lakukan. Kita juga bisa ubah warna untuk layer kedalaman. Oke teman-teman, jadi ini adalah hasil akhir dari proses digitasi yang sudah kita lakukan. Ingat bahwa proses digitasi ini bisa kita lakukan kalau kita sudah melakukan proses rektifikasi terlebih dahulu pada peta yang bentuknya JPEG. Sehingga kita bisa memproses analisis spasial lanjutan kalau kita sudah melakukan proses rektifikasi. Salah satunya kita berhasil melakukan proses digitasi peta ini teman-teman. Oke. Sekian video kali ini. Kalau misalnya teman-teman merasa bahwa ada yang kurang ataupun
teman-teman merasa masih bingung, teman-teman bisa langsung komen di bawah kolom komentar dan bisa kasih saran dan masukan juga teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.